Suatu pagi, sebuah mobil ditemukan terparkir di pinggir jalan yang sepi. Hal itu tampak mencurigakan karena di dalam mobil tersebut tidak ada siapapun. Warga lokal segera memanggil polisi. Ketika polisi tiba, mereka menemukan bahwa mobil tersebut tidak terkunci. Mereka mencoba memeriksa, dan terlihat di sekitar mobil itu ada sisa-sisa lumpur. Padahal jelas di sekitar daerah itu tak ada tanah berlumpur. Polisi akhirnya membuka bagian bagasi mobil, dan mereka terkejut menemukan dua mayat remaja perempuan yang dikabarkan hilang beberapa waktu sebelumnya. Mereka ditemukan dalam keadaan yang mengerikan, ditembak dengan sangat tragis, seolah-olah ini adalah pembunuhan yang direncanakan dengan hati-hati. Namun penyelidikan yang dimulai dengan harapan tinggi segera menemui jalan buntu. Hampir 2 dekade berlalu tanpa ada perkembangan berarti. Kasus ini hampir dilupakan, menjadi salah satu misteri yang tak terpecahkan. Hingga suatu hari, sebuah terobosan besar muncul. Dengan bantuan teknik forensik terbaru, identitas pelaku yang telah lama tersembunyi akhirnya terungkap, seseorang yang tak pernah diduga. Sebuah pembunuhan yang mengerikan, dan seorang pelaku yang ternyata tinggal begitu dekat dengan tempat kejadian. Siapa dia, dan apa yang mendorongnya melakukan kejahatan ini? Dan kisah nyata kali ini berjudul Ada Yang Aneh Pada Malam Itu. Bagaimana kisahnya, dan inilah kisahnya. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil bernama Ozark, yang terletak di bagian tenggara negara bagian Alabama, Amerika Serikat. Ozark adalah kawasan pedesaan yang tenang, dengan jalan-jalan yang jarang dilalui kendaraan, serta hutan dan ladang yang membentang luas di sekitarnya. Pada 31 Juli 1999, dua orang gadis cantik bernama Tracy Howlett dan J.B. Beasley meninggalkan rumah di Dothan, Alabama. J.B. baru saja genap berusia 17 tahun, dan ia ingin merayakannya bersama sahabatnya Tracy. Tracy dikenal pendiam, rajin, dan sopan, memiliki senyum manis yang khas. Sedangkan J.B. memiliki semangat kreatif dan kecintaan pada seni, dikenal sebagai gadis yang ceria, suka menulis puisi, dan punya rasa ingin tahu yang besar. J.B. Beasley dan Tracy Howlett bersahabat sejak kecil. Mereka tumbuh bersama di kota kecil Dothan, Alabama, dan sudah saling mengenal sejak masih anak-anak. Keduanya adalah siswi di Northview High School. Malam itu, mereka berangkat menggunakan Mazda 929 hitam milik JB. Tujuan mereka adalah Headland, sekitar 16 km dari rumah. Di sana ada pesta kecil yang ingin mereka hadiri. Mereka bilang hanya sebentar, lalu akan segera pulang. Mereka melewati jalanan khas wilayah Tenggara Alabama, jalur yang mereka memiliki penerangan jalan yang minim. Di sisi kiri dan kanan, terbentang hutan yang cukup lebat, membuat area itu terasa terisolasi, apalagi di malam hari. Telepon terakhir sekitar pukul 23.30, Tracy menelpon ibunya bernama Carol Howlett dari sebuah pom bensin di kota kecil Ozark, yang justru berjarak sekitar 25 km dari rumah mereka, arah yang salah dari tujuan awal. Dalam panggilan itu ia terdengar tenang, mengatakan mereka sempat tersesat, tapi sudah dapat arahan pulang. Ia meyakinkan ibunya bahwa mereka akan segera kembali. Namun ternyata telepon tersebut menjadi telepon terakhir dari Tracy. Carol mulai khawatir ketika malam beranjak larut dan putrinya tak juga kembali. Pagi hari tanggal 1 Agustus 1999, saat masih belum ada kabar, ia segera menghubungi keluarga J.B. Beasley. Setelah memastikan bahwa keduanya belum pulang ke rumah masing-masing, mereka segera melaporkan kehilangan itu ke pihak kepolisian. Penemuan mobil yang mencurigakan keesokan harinya, 1 Agustus 1999, sekitar pukul 8 pagi, seorang warga bernama Rick Rauscher melihat sebuah mobil terparkir secara tidak biasa
di Herring Avenue, Ozark. Letaknya aneh di pinggir jalan kecil yang jarang dilalui orang. Mobil itu terkunci rapat. Ia tidak mengenali kendaraan itu, dan karena curiga, ia pun menghubungi polisi. Saat petugas datang, mereka memeriksa Mazda hitam tersebut. Tidak ada tanda kerusakan. Dompet Tracy dan JB masih ada di dalam. Kunci pun ditemukan. Semuanya terlihat terlalu rapi, terlalu tenang. Tapi ketika petugas membuka bagasi mobil, kenyataan yang mengerikan pun terungkap. Di dalam bagasi, 2 jasad remaja perempuan terbaring berdampingan. Mereka dengan 1 tembakan di kepala. Tracy tertembak di pelipis kanan, JB di pipi kiri. Celana jeans mereka basah hingga ke lutut, seakan mereka sempat berjalan di tempat berlumpur sebelum dibunuh. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual terhadap Tracy, tapi DNA sperma ditemukan pada JB. Kasus ini berubah dari kehilangan remaja menjadi pembunuhan berdarah dingin. Polisi dan masyarakat Ozark pun terkejut dengan berita mengerikan ini. Penyelidikan dimulai secara intensif. Kantor Sheriff Ozark dibantu oleh FBI dan Alabama Bureau of Investigation, ABE, membuka investigasi besar-besaran. Tim khusus dibentuk. Setiap saksi yang mungkin melihat gadis-gadis pada malam itu diinterogasi. Polisi memeriksa rekaman dari pom bensin, menelusuri ponsel umum yang digunakan, dan mencari saksi mata. Lebih dari 500 orang diinterogasi. Polisi melakukan tes DNA terhadap lebih dari 70 pria, berharap bisa menemukan kecocokan. Mereka mendatangi rumah-rumah warga, mewawancarai orang tua siswa, teman sekolah, bahkan pekerja pom bensin. Mereka menelusuri catatan penjualan bahan bakar, menyisir area di sekitar lokasi penemuan mobil, bahkan menggunakan anjing pelacak. Tapi semuanya menemui jalan buntu. Tidak ada sidik jari asing, tidak ada DNA yang cocok, tidak ada saksi mata yang benar-benar melihat peristiwa nyata. Tersangka palsu, Johnny Barentine. Beberapa bulan kemudian, seorang pria bernama Johnny William Barentine datang ke kantor polisi dan mengaku tahu sesuatu soal pembunuhan itu. Ia menyebutkan detail lokasi, bahkan mengatakan melihat 2 pria dan 2 wanita di dekat mobil JB. Pihak berwajib langsung menahannya. Ia diinterogasi berjam-jam. Polisi berharap Barentine adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Tapi hasil tes DNA-nya negatif. Ia mulai berubah-ubah cerita, tidak konsisten saat diminta mengulang detail. Akhirnya Barentine mengaku ia berbohong demi mendapatkan hadiah uang dari siapapun yang bisa membantu penyelesaian kasus. Ia dilepas, dan kasus pun kembali membeku. Cold case selama 20 tahun. Tahun berganti, orang tua Tracy dan JB terus menekan pihak berwenang agar tidak menyerah. Namun setelah lebih dari 1 dekade tanpa petunjuk baru, kasus ini dinyatakan sebagai cold case. Selama 20 tahun, tidak ada perkembangan signifikan. Polisi telah melakukan ratusan wawancara, ratusan jam pencarian, dan ratusan dokumen investigasi. Tapi semua jalan seakan berakhir buntu. Penyidik mulai meyakini bahwa jika pelaku tidak segera ditemukan, maka ia mungkin akan lolos selamanya. Namun harapan tidak sepenuhnya padam. Mereka menyimpan satu bukti penting, DNA sperma yang ditemukan pada JB. Itulah satu-satunya jejak fisik yang bisa menuntun mereka ke kebenaran. Terobosan DNA genealogi. Tahun 2018, teknologi forensik memasuki era baru. Dengan kemunculan genealogi forensik, polisi bisa menggunakan DNA untuk menelusuri silsilah keluarga pelaku. Teknik ini sebelumnya digunakan dalam kasus Golden State Killer yang terkenal. Parabon Nanolabs membantu pihak kepolisian dengan memproses ulang sampel DNA dari tubuh JB. Mereka memasukkan data genetik ke dalam database GEDmatch yang berisi profil DNA dari pengguna umum. Hasilnya mencengangkan. Dalam waktu singkat, tim forensik menemukan kecocokan genetik dengan Coley Lewis McCraney, seorang pria yang tinggal hanya 5 km dari lokasi penemuan mayat. Siapa Coley Lewis McCraney? Coley Lewis McCraney adalah warga Ozark. Pada saat kejadian, McCraney berusia 45 tahun dan bekerja sebagai sopir truk serta pendeta di gereja setempat.
Ia dikenal sebagai pria yang tampak biasa saja dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Tapi ketika polisi mengambil sampel DNA dari McCraney, hasilnya tidak terbantahkan. 100% cocok dengan DNA sperma yang ditemukan pada korban. McCraney ditangkap pada Maret 2019. Tuduhannya, 2 pembunuhan tingkat 1, pemerkosaan, dan penculikan. Keluarga korban menangis di ruang sidang. Setelah 2 dekade, mereka akhirnya tahu siapa yang merenggut anak-anak mereka. Persidangan dan vonis persidangan berlangsung lama. Jaksa menampilkan bukti DNA sebagai senjata utama. Pihak pembela mencoba membantah, mengatakan hubungan antara JB dan McCraney bersifat suka sama suka. Mereka juga mengatakan McCraney tidak membunuh siapapun. Namun pertanyaannya tetap sama. Jika itu benar, mengapa JB dan Tracy ditemukan tewas dalam bagasi? Mengapa keduanya ditembak mati? Dan mengapa McCraney tidak pernah bicara selama 20 tahun? Setelah menimbang semua bukti, pada 26 April 2023, juri memutuskan bersalah atas semua dakwaan. McCraney dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meskipun demikian, McCraney tetap menyatakan tidak bersalah dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Hingga kini, ia menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan William E. Donaldson di Alabama. Beberapa spekulasi muncul memberikan beberapa petunjuk yang bisa menjelaskan motif pelaku melakukan hal ini. Pertama, motif kekerasan atau perampokan. Salah satu teori awal yang berkembang adalah bahwa pelaku mungkin mencoba merampok atau melakukan kekerasan terhadap kedua gadis tersebut. Namun tidak ada bukti langsung yang mengarah ke motif perampokan. Korban tidak ditemukan kehilangan barang berharga yang signifikan meskipun pelaku sempat mengikat mereka sebelum membunuh. Kedua, motif psikologis atau kejiwaan. Dalam beberapa wawancara dan penyelidikan, disebutkan bahwa pelaku mungkin memiliki masalah psikologis atau kejiwaan yang belum terdeteksi sebelumnya. Dalam hal ini, pembunuhan bisa jadi lebih merupakan tindakan impulsif atau reaksi terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Ketiga, pembunuhan berencana. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa pembunuhan ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, ada kemungkinan bahwa pelaku telah memperhatikan korban sebelumnya dan memutuskan untuk melakukan kejahatan itu pada malam tersebut. Banyak yang percaya bahwa pelaku mungkin memiliki alasan pribadi atau dorongan tertentu yang sulit dipahami, mengingat hubungan mereka yang tidak langsung dengan para korban. Jadi meskipun motifnya masih menjadi misteri, banyak yang percaya bahwa pembunuhan ini didorong oleh faktor pribadi atau psikologis yang rumit. Tracy dan JB kini hanya hidup dalam kenangan. Foto mereka masih menghiasi meja dan dinding rumah keluarga masing-masing. Mereka tetap berusia 17, tidak pernah dewasa, tidak pernah menikah, tidak pernah meraih cita-cita mereka. Namun akhirnya, setelah 2 dekade penuh kekhawatiran dan pencarian, kebenaran datang. Dengan bantuan teknologi dan ketekunan penyidik, kasus mereka yang telah membeku selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Dan kasus ini menjadi pelajaran bahwa dalam dunia yang tampak biasa bisa tersembunyi kegelapan yang paling kejam. Bahwa kadang pelaku tidak bersembunyi jauh, tapi tinggal di sebelah kita. Dan bahwa kebenaran meski datang terlambat masih bisa menang. Oke lah guys, segitu dulu cerita hari ini. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like kalau kamu suka videonya, share dan klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.